Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Sebelumnya perkenalkan saya Harwia Zahra dengan NIM akhir 049. Saya Adriana Agustina dengan NIM akhir 050. Saya Raffi Irsad Al-Faizi dengan NIM akhir 239. Oke, next. Nah, di sini evaluasi kinerja sendiri itu adalah proses penilaian hasil kerja individu, departemen, atau organisasi dengan membandingkan pencapaian terhadap standar atau target. Nah, evaluasi ini digunakan sebagai alat dalam pengendalian manajemen untuk memastikan tujuan perusahaan itu tercapai. Tujuan evaluasi kinerja yang pertama ada mengukur pencapaian target atau performance measurement. Yang kedua, memberikan umpan balik atau feedback. Yang ketiga, menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi atau reward dan punishment. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan decision making. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan evaluasi kinerja. Di sini kelebihan dulu. Yang pertama, evaluasi kinerja memiliki beberapa kelebihan antara lain membantu pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja atau motivation. Yang ketiga, memperjelas tanggung jawab atau accountability. Yang keempat, mendukung perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dari sini ada kekurangannya. Yang pertama, penilaian bisa bersifat subjektif. Yang kedua, fokus berlebihan pada angka. Yang ketiga, dapat menimbulkan tekanan kerja. Yang keempat, kurang memperhatikan faktor eksternal. Next. Nah, di sini ada pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Nah, dalam evaluasi, organisasi dibagi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center, fokusnya itu pada pengendalian biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, fokusnya pada peningkatan penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, fokusnya pada laba sendiri. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, berfokus pada penggunaan aset dan investasi. Next. Selanjutnya ada ukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan digunakan untuk menilai hasil berdasarkan data keuangan. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain ada laba, return on investasi, dan residual income. Ukuran ini membantu menilai efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, ada ukuran kinerja non-keuangan. Selain keuangan, kinerja juga diukur melalui aspek non-keuangan yang memberikan gambaran lebih luas, seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, investasi proses, dan inovasi. Nah, di sini ada pengertian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajer di tingkat yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan kondisi operasional. Nah, tujuan dari desentralisasi yaitu meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas operasional, memberikan tanggung jawab kepada manajer, dan mendorong kinerja yang lebih baik.
Selanjutnya, terdapat alasan mengapa perusahaan melakukan desentralisasi. Selanjutnya ada divisi dalam desentralisasi. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, perusahaan biasanya dibagi ke dalam beberapa divisi agar pengelolaan lebih efektif. Pembagian divisi dapat dilakukan berdasarkan yang pertama ada divisi produk, berdasarkan jenis produk. Yang kedua ada divisi fungsi, berdasarkan fungsi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang ketiga ada divisi pelanggan, berdasarkan jenis pelanggan. Yang terakhir atau yang keempat ada divisi wilayah, berdasarkan daerah pemasaran. Pembagian ini bertujuan agar setiap divisi memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dievaluasi secara spesifik. Selanjutnya, terdapat alasan mengapa perusahaan melakukan desentralisasi. Yang pertama, yaitu mudah mengumpulkan dan menggunakan informasi setempat, lalu membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawab. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen. Yang keempat, meningkatkan persaingan. Lalu kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi tersebut. Yang pertama kelebihannya, pengambilan keputusan lebih cepat, meningkatkan motivasi, melatih kemampuan manajer, dan lebih fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Untuk kekurangannya, kurangnya koordinasi, konflik antar unit, tidak selaras dengan tujuan perusahaan, dan duplikasi pekerja. Next. Selanjutnya kita ke hubungan evaluasi kinerja dan desentralisasi. Evaluasi kinerja dan desentralisasi memiliki hubungan yang erat. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, diperlukan sistem pengendalian atau kontrol sistem yang baik untuk memastikan setiap unit bekerja sesuai tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengendalikan hasil dari pendelegasian wewenang tersebut. Next. Kesimpulannya, evaluasi kinerja dan desentralisasi merupakan bagian penting dalam akuntansi manajemen. Evaluasi kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sedangkan desentralisasi memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan yang tepat, keduanya dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.